Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Podcast Sebalang episode kedua. Bersama saya kali ini Arif Atmajaya, Rangers UPK Sebalang. Pertama-tama aku pengen menyampaikan bahwa acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke, di tema Podcast Sebalang episode kedua kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dengan episode yang pertama. Di mana di episode sebelumnya, Rangers Kosim bersama manajer UPK Sebalang sudah membahas tentang korporat. Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dengan podcast sebelumnya dan juga di luar topik korporat. Namun, still relate dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang PLNers. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang work-life balance. Oke, kawan-kawan PLNers nih, khususnya yang millennials mungkin sudah gak asing lagi dengan istilah work-life balance. Dimana ini tentunya sangat berhubungan dengan mental health kita kan ya. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, bersama aku sekarang sudah ada Mbak Cindani Trika Kusuma, SPSI, MPSI. Beliau ini merupakan salah seorang dosen di UIN Raden Inten Lampung. Dan beliau juga merupakan seorang psikolog klinis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, dan juga beliau sudah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar tentunya yang berhubungan dengan psikologi. Oke, selamat siang Mbak Cindani. Selamat siang Mas Arif. Oke Mbak, biar kita lebih akrab ya, kira-kira aku boleh manggil Mbak dengan sebutan apa ini? Biasanya aku dipanggilnya Ici. Oh Mbak Ici. Ya, Oke. boleh panggil Ici Mbak aja. Ici ya. Ya. Oke Mbak Ici, jadi tadi gimana nih perjalanannya menuju PLN Sebalang? Di luar ekspektasi karena saya berpikir ini di unit yang satunya. Oh di Tarahan, iya. Jadi tadi pada saat kesini nanya sama Bapak Alpian, Pak ini kita kemana sebenarnya Pak? Oh kita dibawa ke pantai mau liburan ya? Ternyata di dalam daerah ini ada kantor unit yang ini apa sebutannya tadi Mas? PLTU Sebalang. PLTU Sebalang. Dan Masya Allah jadi tahu tadi sempat nanya-nanya soal batu bara juga yang dari laut tuh. Iya. Gimana caranya supaya mereka bisa jadi uap ya? Iya betul sekali. Belajar juga akhirnya. Dapat ilmu juga ya berarti dalam perjalanan ke sini Mbak ya. Betul. Oke. Oke Mbak, kita kan mau bahas tentang konsep work-life balance ya. Iya. Nah kira-kira nih Mbak, sebelum kita masuk tentang konsep work-life balance, Mbak Ici kan seorang psikolog ya. Betul. Nah kira-kira bisa disampaikan nggak ke kawan-kawan PLNers bagaimana sih rasanya atau kesan menjadi seorang psikolog? Oke, jadi saya sudah berpraktek sebagai psikolog klinis itu sejak 2017. Kurang lebih 5 tahun terakhir, kesannya itu benar-benar kayak fireworks gitu ya, kayak kembang api yang rasanya Masya Allah, mulai dari permasalahan yang saya anggap itu menurut pribadi saya sendiri berat, ternyata ada orang yang mengalami lebih berat dari masalah yang saya sudah anggap itu berat. Dan kemudian banyak akhirnya dapat insight atau dalam artian dapat hikmah. Saya nggak perlu ngalamin itu, tapi dari orang itu saya belajar bahwa apa sih kehidupan yang harus saya jalanin ini ke depannya. Kayak gitu, jadi kesannya tuh mendalam. Mendalam, deep insight lah Mbak ya. Betul. Oke. Oke Mbak, itu sedikit penjelasan ya kesannya Mbak sebagai seorang psikolog. Nah mungkin kita langsung masuk aja nih Mbak ke temanya tentang work-life balance ya. Jadi sebenarnya work-life balance itu sebenarnya apa sih Mbak gitu? Oke, jadi kalau menurut mengacu pada teori ya, Mas, kita sebelum jauh ngomongin yang lebih seru-seru, kalau menurut teori work-life balance ini adalah ada dua kehidupan. Jadi ada keluarga dan ada pekerjaan, di mana seorang karyawan itu mampu menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga. Porsinya nggak harus 50-50, waktunya 50 kerja, 50 keluarga. Enggak, yang penting dia merasa puas pada bagaimana dia menyeimbangkan waktu tersebut. Misalnya, Senin sampai Sabtu saya di kantor. Sabtu sisa hari dan Minggu itu benar-benar quality time dengan keluarga dan dia merasa puas di sana. Berarti itu sudah bisa kita namakan work-life balance. Gitu. Jadi balance-nya ini kita kembalikan ke masing-masing individu karyawan tersebut.
Oke, mungkin itulah secara generalnya ya Mbak ya. Iya, Jadi betul. kira-kira bagaimana sih Mbak pentingnya kita, kenapa sih kita harus menerapkan work-life balance itu sendiri Mbak? Benar. Jadi di dua aspek kehidupan ini ya, keluarga dan pekerjaan itu punya stresor. Kalau kita bilang punya cobaannya masing-masing. Oke. Nah, ketika cobaan atau stresor tersebut dominan dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi aspek kehidupan yang lain. Misalnya di pekerjaan tuntutan prestasinya cukup tinggi, misalnya kamu harus sekian persen ya, atau kamu harus bisa mencapai sekian persen, dan ketika dia nggak mampu mengelola itu, dibawa ke rumah, dibawa ke keluarga, itu bisa mempengaruhi balancing kehidupan dia sendiri sebagai seorang individu, sehingga apa yang harusnya diselesaikan di pekerjaan atau di kantor dibawa ke rumah, atau apa yang seharusnya diselesaikan di rumah atau di keluarga Dibawa dibawa lagi ke ke kantor, kantor. ya. Balik jadinya. Akhirnya mix semua masalah, hidupnya dirasa sangat penuh dengan kegalauan gitu. Aduh, hidup gue ini paling menderita, hidup gue paling susah dan lain sebagainya. Nah, Wow. itu akhirnya nggak balance work life-nya. Betul-betul. Jadi jangan sampai yang kebalik ya. Jadi kita yang di rumah bawa ke kantor, yang kantor dibawa ke Bawa ke rumah rumah. gitu. Itu nggak boleh banget itu Mbak ya. Sebaiknya ada batasannya. Betul. Oke. Nah, itu tuh tadi seberapa pentingnya Mbak ya kita harus menerapkan konsep work-life balance-nya. Nah, kira-kira ya Mbak, menurut Mbak Eci sendiri, langkah apa sih yang perlu kita lakukan atau yang kita usahakan, effortnya seperti apa supaya konsep work-life balance seperti yang kita inginkan itu, yang kerjaan kantor nggak dibawa ke rumah nggak juga Nggak kita dibawa kantor. bawa ke kantor gitu. Kira-kira langkahnya seperti apa itu Mbak? Nah, jadi kalau dilihat dari beberapa klien dan juga setelah saya mendalami nih proses teman-teman yang bekerja dengan ritme 9 sampai 5 atau Senin sampai dengan Jumat misalnya, itu ada beberapa hal yang wajib banget teman-teman PLNers ya terutama ya untuk bisa mulai. Kalau ada sih beberapa orang yang emang dari sananya itu sudah melatih dirinya. Nah, tapi ada yang pada saat udah terjun ke lapangan kerja, dia udah kerja di kantor, kok kayaknya hidup aku nih penuh dengan pekerjaan, nggak bisa main, nggak bisa hangout, waktu untuk hal yang lainnya tuh jadi sedikit. Nah, padahal ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika dia sudah memasuki dunia pekerjaan. Yang pertama adalah waktu. Waktu ini adalah ketika dia mampu untuk membuat jadwal. Time planner lah kalau anak-anak zaman sekarang tuh ya. Betul, Dia buat betul. Senin dari jam 9 sampai jam 5 apa saja yang perlu saya kerjakan, meskipun udah ada tupoksi ya masing-masing posisi. Misalnya Mas Arief di pekerjaannya udah ada job desk-nya, salah satunya adalah jadi MC podcast ini betul, misalnya. betul. Nah, itu kan harus ada dalam jadwal. Kalau Betul. enggak, Mas Arief pasti kepikiran, aduh tugas gue yang tadi belum kelar nih. Nah, itu kan jadi kegelisahan psikologis juga nantinya. Nah, itu yang pertama, kita harus membuat jadwal atau perencanaan waktu. Waktunya harus disusun, nggak perlu sedetail 09, 010, 09, 15 gitu ya. Itu kan mungkin beberapa orang akan kerepotan, tapi untuk momen-momen penting dan juga kerjaan-kerjaan yang urgent atau prioritas. Kemudian yang kedua, setelah tupoksi, karena wajib ya, semua pekerja dalam sebuah instansi itu pasti punya job desk-nya masing-masing. Itu harus diselesaikan. Kadang-kadang nggak dipungkiri kita tuh juga diminta bantuan, terus juga aduh kerjaannya masih banyak, saya lanjutin aja deh, tahu harus pulangnya jam 5 sore, pas keluar kantor loh kok udah jam 9 malam, udah gelap gitu ya. Saking asiknya ya. Dan tidak ada planner, tidak ada penjadwalan, jadi kayak nggak ada yang mengendalikan hidupnya gitu. Nah, itu waktu penting banget. Kemudian yang kedua adalah dia harus tahu kapan menyebutkan kata ya dan tidak pada pekerjaan. Mas Arief, tolong dong lo ngerjain ini, kan lo udah santai tuh lagi duduk, padahal dia baru istirahat 1 menit yang lalu baru Betul, saya baru ngerjain. duduk banget ya, baru gupek-gupek di luar, tahu-tahu baru duduk ambil napas. Bro, lagi sibuk nggak? Kayak gitu tuh Ya kan, nah kalau kita tipikal orang yang yes man, selalu mengiyakan semua pekerjaan, itu akan rentan dengan yang namanya kelelahan psikologis. Oke. Secara fisik memang mungkin lelah, tapi kalau dia tidak mampu mengelola itu, dia akan lebih lelah lagi secara psikologis, sehingga double lelahnya ini, sehingga dia tidak mampu menumbuhkan motivasi atau semangat baru, misalnya kayak gitu. Dia harus tahu, kita nih PLNers harus bisa menentukan kapan saya bilang ya, kapan saya bilang enggak. Kalau memang saya baru 1 menit yang lalu istirahat, sorry bro, gue istirahat dulu ya, 15 menit lagi gue bantuin lo bersedia nggak? Kalau misalnya enggak, berarti gue nggak bisa bantu sekarang. Nah, biasanya yang membuat kita jadi
tertahan untuk bilang no itu karena kita nggak enak. People pleaser istilahnya Mbak ya. Betul, kita pengen nyenengin semua orang tapi diri sendiri kok nggak disenengin ya, Betul, gitu. betul. Nah jadi akhirnya kita membuat sebuah keputusan yang akhirnya kita sesali gitu. Saya sendiri pun sering melakukannya. Mbak bisa konseling nggak jam sekian, mendadak nih misalnya. Apa kasusnya? Mau bunuh diri. Aduh, tapi gue baru aja tadi selesai konseling dengan kasus anak berkebutuhan khusus, capek banget itu kan. Dan kalau aku nggak bisa menentukan perilaku, sikap, aku bisa sendiri kelelahan. Dan ketika menghadapi orang yang mau bunuh diri, jangan-jangan aku jadi ikut melo, iya ya Mbak ya, sama-sama sedih akhirnya. Sama-sama curhat jadinya. Nah iya, itu akhirnya membuat sebuah kerentanan lah dalam pekerjaan. Oke. Kerentanan tuh bisa macam-macam nantinya. Nah kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu kondisi fisik dan psikis kita. Dalam artian kalau di faktor-faktor work-life balance yang ada di teori, waktu, terus jadwal, dan juga yang ketiga adalah kelelahan. Nah, PLNers kadang-kadang kita suka nggak ngeh sama kondisi psikologis kita. Saya sudah lelah nih secara fisik, tapi kan saya tidur, pulang kantor tidur, terus bangun lagi, ya udah terisi nih energi secara fisik, tapi secara psikologisnya kadang-kadang mereka lupa bahwa harus ada momen untuk bisa mengisi atau merecharge mereka juga si psikologis ini, yang paling juga cuma stres dikit lah, paling cuma sedih sedikit, cuman galau sedikit gitu, tapi sedikitnya ditumpuk, akhirnya yang banyak di dalam psikologisnya berat. Kelelahan ini nggak cuma soal fisik tapi juga soal psikologis yang perlu kita mulai pahami, mulai sadari lah gitu ya. Tuh 3 hal itu tadi. Berarti sebenarnya kalau boleh aku tangkap, jadi people pleaser itu sebenarnya bagus ya sebenarnya. Bagus. Cuman kita harus bisa menahan diri gitu Mbak ya. Kita juga harus memposisikan diri kita gitu. Tahu waktu yang tepat. Kalau Mas Arif benar-benar tadi bilang saya baru udah di luar, gerasa gerusu, saya baru duduk mau minum air putih udah disuruh lagi misalnya atau dimintain tolong, Mas Arif jangan sungkan-sungkan untuk say no. Tapi kalau emang dari pagi dari jam 9 sampai jam 10 belum ada kerjaan, ketika ada yang nawarin dan Mas Arif mau melakukannya, why not? Karena itu bisa membuat work-life balance kita bagus juga. Kan ibaratnya hubungan dengan teman sesama pekerjaan itu akan semakin kuat gitu. Chemistry dengan kawannya Mbak ya, karena kita sama-sama sama berjuang, sama-sama satu staff dan satu perjuangan juga itu ya. Oke. Nah itu tadi langkah-langkahnya Mbak ya, kita sudah memikirkan kayak gimana sih cara kita untuk say no gitu kan, supaya kita tidak terlalu sebagai people pleaser pun kita juga harus tahu batas gitu Mbak ya. Dan buat perencanaan jadwal. Perencanaan jadwal, oke. Benar banget. Nah, jika seandainya nih Mbak, kita sudah tahu nih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai hal seperti itu, tapi ternyata kita tuh nggak berhasil, Mbak. Artinya ada kegagalan dalam kita merancang work-life balance tadi. Nah, seperti apa sih Pak, Mbak, dampaknya jika kita gagal dalam merancang itu? Nah, ketiga poin tadi ya Mas Arif perlu digarisbawahi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kadar psikologis yang normal. Oke. Jadi kalau dia normal tapi punya sedikit masalah itu tidak apa-apa. Misalnya Mas Arif nih, saya tidak susah tidur gampang, makan lahap, berteman baik-baik saja. Tapi ketika saya mengingat dia, saya mudah rindu, saya mudah galau gitu. Iya. Itu normal semua okay. manusia bisa. Tapi ketika seseorang dengan keadaan psikologis yang berat, punya permasalahan yang berat, ketika diminta melakukan 3 poin tadi itu, dia akan kesulitan sekali. Karena dia tidak mampu lagi mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilakunya. Nah, ketika dia tidak mampu mengendalikan ketiga hal tersebut, jangankan disuruh say no, disuruh buat jadwal aja lupa. Hah, ngapain? Males, dan selain sebagainya. Pokoknya ada aja hambatan yang dialaminya untuk tidak melakukan ketiga poin tadi. Nah, maka kalau dia sudah sampai ke tahap yang poin nomor 2, kan kalau Mas Arif masih normal ya, masih bisa, masih nulis, terus ditempel di sticky note di tempat mejanya, hari ini gini-gini, terus nanti kalau ada yang datang, saya say no, nanti kalau saya lelah fisik, saya istirahat, kalau lelah psikologis, saya ke pantai gitu misalnya. Nah, kalau yang poin kedua, orang dengan poin yang kedua, dia mungkin harus membutuhkan bantuan profesional. Harus butuh pendampingan ya? Misalnya di PLN ini ada bagian khusus HRD.
Nah, HRD itu kan ada teman-teman tim psikologi. Nah, misalnya dia curhat lah dulu terkait dengan keluhannya yang ada di kantor atau mungkin yang ada di keluarga. Pada saat di keluhan itu mungkin sudah mendapat jawaban, dia mulai bisa menata hidupnya kembali untuk bisa melakukan ketiga poin tersebut. Tapi kalau enggak, mungkin dia butuh penanganan profesional yang lebih profesional ahli gitu. Misalnya dia adalah korban KDRT misalnya, atau dia adalah macam-macam, pokoknya ya kasusnya tuh kalau disebutin tuh unik-unik. KDRT dia tuh udah yang paling banyak. Dia kan susah kan buat jadwal, say no dan lain sebagainya, itu udah susah. Nah, suruh dia untuk mendatangi atau minta bantuan kepada orang yang ahli untuk bisa membuat dia punya penyelesaian masalah yang efektif. Nah, nanti setelah itu, setelah dia mampu menerapkan penyelesaian masalah yang efektif, baru deh dia bisa mulai menyusun work-life balance-nya lagi. Begitu, Mas. Oke. Nah, jadi kalau seperti tadi itu Mbak, misalnya ya, kalau seandainya kita tidak menerapkan, ini kasusnya kita tidak menerapkan ya Mbak, dalam artian kita tidak mengatur jadwal, tidak ngapa-ngapain, kita lebih ke people pleaser, tapi kondisi psikologis kita sebenarnya normal, mungkin ada sedikit kegalauan, tapi masih dalam batas wajar. Tapi kita tidak menerapkan konsep work-life balance. Nah, kira-kira menurut Mbak, efek atau apa namanya dampak Dampaknya. negatifnya itu terhadap pekerjaan dan sisi keluarga kira-kira seperti apa, Mbak? Nah, jadi dia normal secara psikologis, tapi belum mampu untuk bisa mengendalikan atau menerapkan ketiga poin langkah tadi, atau Betul. poin-poin yang menurut dia paling cocok dengan dirinya. Betul. Nah, dampak yang paling signifikan yang sudah juga saya lihat secara langsung, dia adalah burnout. Burnout, oke. Ya, jadi aduh kerjaan terus ke kantor lagi, itu udah bener-bener jenuh mungkin ya. Iya. Bener-bener jenuh, pokoknya dia udah di posisi burnout, dan pikiran yang paling efektif untuk menyelesaikan burnout tersebut adalah resign. Oke. Nah, jadi gue keluar aja lah, padahal di PLN gitu. PLN gitu kan. Iya juga ya. Nah, jadi maksudnya akhirnya dia jadi punya permasalahan atau pola pikiran yang negatif terus. Aduh, kerja di sini nggak nyaman, orangnya gini, pekerjaannya gitu, ke tempatnya gini, pokoknya ada aja yang negatif, sehingga membuat dia selalu mencari cara supaya bisa resign, tapi hidupnya bergantung pada pemasukan Iya. dari si instansi tersebut. Betul, betul. Akhirnya itu kebayang nggak, sisi psikologisnya benar-benar dilema banget. Jadi dia berangkat kantor, dia enggan, tapi dia keluar kantor, dia tak mampu, Iya. gitu. Itu dampak yang paling signifikan kalau dari sisi pekerjaan. Kalau dari sisi keluarga, bisa muncul yang namanya perdebatan-perdebatan yang tadinya bisa diselesaikan dengan akal sehat, jatuhnya enggak. Terus juga mungkin banyak hal-hal yang membuat dia jadi kebingungan dalam hal membagi waktu dengan keluarga. Misalnya dia udah punya anak ya, di pekerjaan dia dengan tipikal yang seperti tadi itu, nggak mampu menerapkan, terus akhirnya jatuhnya burnout. Kamu nggak tahu saya punya masalah, itu yang paling sering saya dengar. Kamu nggak tahu saya punya masalah di kantor, kamu hanya bisa meribetkan, nambah masalah dan lain sebagainya. Istrinya apa anaknya apa tahu gitu ya, karena dia mungkin selama ini nggak cerita. Oke. Dampaknya bisa sejauh itu, sehingga mungkin ada pikiran untuk bercerai, ada berpisah dan lain sebagainya. Berarti sangat ini ya, Mbak, nggak boleh banget ya hal seperti itu ya. Karena Say benar no ya. say no, apalagi kita juga kadang ada yang tipe yang suka memendam gitu, Mbak. Ada masalah dipendam Apalagi sendiri. laki-laki. Oke. Iya. Waduh, tahu banget Mbaknya. Iya. Nah, gini Mbak, mungkin aku boleh cerita sebuah case nggak tentang work-life balance. Nah, karena kawan-kawan PLNers nih mungkin ya, karena kita kan kebanyakan nggak hanya bekerja di area perkantoran atau admin Betul. doang. Ada juga kawan-kawan PLNers yang bekerja di area sektor lapangan. Contohnya saya sendiri Mbak. Oh gitu. Jadi beberapa pegawai PLNers juga ada yang bekerja di area kritikal. Dalam artian mungkin ada contohnya yang operator yang nge-shift, di mana mereka sudah ditakarkan jadwalnya untuk masuk nge-shift pagi, siang, dan juga malam lalu off gitu ya. Ada juga yang misalnya seperti aku nih Mbak, mungkin curhat sedikit Mbak ya. Boleh. Nah, Mumpung dimana aku gratis juga, dimana juga kita juga kadang memiliki suatu masa-masa tertentu dalam bekerja, kita itu bakal bertemu dengan bulan-bulan kita itu bakal padat banget gitu. Artinya bahkan aku pernah mencoba sampai 3-4 minggu itu Sabtu Minggu masuk terus gitu, kerja terus gitu. Oh, Tapi ada memang momen yang ada seperti momen itu. seperti itu, tapi itu memang harus dilakukan, dan setelah itu kita benar-benar aman, artinya bukan nyantai tapi normal lah kita siklusnya gitu. Tapi memang di 3 atau 4 minggunya itu kita memang benar-benar harus
Kejar target. kerja target gitu, ataupun kita harus mengawasi sesuatu gitu Mbak. Nah ada tips nggak saya dari Mbaknya kira-kira untuk pegawai seperti saya atau kawan-kawan operator atau kawan-kawan di area kritikal lainnya supaya kita itu dengan keadaan yang seperti itu, yang meskipun kita sudah atur jadwal dari pagi sampai malam, tapi kadang-kadang kita lagi aman pun ya ada gangguan telepon masuk minta untuk perbaikan misalnya, kita harus datang padahal kita sudah merancang nih Mbak ya dari A sampai Z, rupanya out of schedule rupanya. Nah, kira-kira menurut Mbak gimana nih tipsnya gitu? Nah, yang perlu teman-teman PLNers ingat, ketika teman-teman mendaftar sebagai seorang karyawan PLN, berarti ada job desk yang itu memang wajib di belakang meja, atau kadang-kadang di belakang layar, atau di belakang meja, atau kadang-kadang juga dia di lapangan. Betul. Nah, kalau saya daftar PLN nggak cocok mungkin, karena saya bukan orang yang harus bisa melihat mesin. Oke. Oke, ya jadi saya nggak akan nyaman dengan sistem kerja seperti itu. Nah, jadi dia harus tahu passionnya dia dulu sebelum dia mendaftar ke sebuah pekerjaan. Jangan-jangan dia hanya diiming-imingi oleh sejumlah nominal uang maksudnya, kalau PLN tuh pasti di atas sekian gitu. Tapi dia lupa bahwa harus ada yang namanya peminatan. Dia minat itu ketika melakukan sebuah pekerjaan, entah di belakang layar ataupun di depan lapangan mesin seperti itu. Nah, ketika kadang-kadang atasan atau memang jadwal sudah memenuhi untuk mengawasi mesin tersebut, maka mau nggak mau kita sudah harus tahu bahwa ini part of my life. Nah, ketika kita bilang, kalau Mas Arif dia suka sama ceweknya ngambek gitu, you are part of my life, jadi aku akan menerima kamu apa adanya. Nah, ibaratnya pekerjaan, kita juga harus bisa punya skema yang sama dengan pasangan kita itu. Jadi apapun kelebihannya, apapun kelemahannya, kita harus bisa mencintainya apa adanya. Nah, ketika Mas Arif bilang saya sudah buat jadwal, saya udah menyusun skala prioritas sampai dengan hal-hal yang kecil, spesifik gitu ya, tapi tiba-tiba diminta datang. Nah, karena di pekerjaan itu ada momen-momen di mana kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang mendadak. Betul. Pada setiap pekerjaan, nggak cuma teman-teman di PLNers atau yang berhadapan dengan mesin. Kalau cuma sekedar misalnya apa ya, pekerjaan gak ada yang cuma sekedar ya Mas ya. Oh, banyak. Semua hal itu adalah penting. Yeah. Tapi dalam artian ketika dia sudah tahu dan bisa mencintai pekerjaannya, mendadak seperti itu mungkin membuat dia ngedumel ya. Aduh, gue udah tidur, udah jam segini, masa gue disuruh ke tempat mesin yang gelap, yang jauh dan lain sebagainya. Betul. Ketika kita kembali ke tujuan awal kita bekerja di sini dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu bagian dari part of my life tadi, maka saya akan mengerjakannya dengan apa yang maksimal saya bisa. Kalau sampai di sana ternyata saya nggak mampu juga, saya harus panggil bantuan, panggil. Ketika saya mampu mengerjakannya sendirian, saya kerjakan. Dan kalau bisa lebih cepat, itu bisa membuat saya lebih cepat istirahat lagi. Kalau bisa lebih lama, berarti memang sudah jadwalnya hari ini, saya harus menyelesaikannya hingga malam hari. 2 minggu lagi saya nggak harus ada di sini karena bukan jadwal saya lagi. Nah, jadi itu kita memang harus punya kalau saya nih teman-teman yang sejak dari dulu belum kerja sampai sekarang udah kerja, selalu curhatnya gitu, Bu, nanti kalau misalnya saya nggak nyaman sama pekerjaannya gimana? Saya nggak pernah bilang ya udah tinggal resign, enggak, karena orang nyari kerja tuh susah banget Mas. Betul. Sekarang ini pengangguran angkanya tuh bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat, apalagi PPKM gitu. Jadi akhirnya membuat kita harus segera bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam pekerjaan. Kalau sulit minta bantuan, jangan lupa. Kalau bisa dikerjakan lebih cepat, kita harus bisa berpikir efektif dan efisien gitu. Jadi memang kita harus belajar terus mengembangkan diri kita. Berarti kalau boleh aku tangkap tadi ada quotes yang menarik juga. Jadi perlakukanlah mesin itu seperti pasangan. Aku terima kamu apa adanya dan love your job gitu Mbak ya. Karena benar juga, karena di kesempatan kita sekarang ini, saat sekarang ini memang saat PPKM, bahkan saat COVID ini ya, kita kan melihat juga gimana gitu kehidupan di luar sana. Ya. Kadang kita harus sering melihat ke bawah ya Mbak ya. Betul. Dan kita nggak boleh lihat ke atas, orang-orang senang itu segala macam. Taunya kita nggak tahu bahwa banyak orang di luar sana yang kesulitan Mbak ya. Dan yang perlu digarisbawahi Mas Arif, maaf, adalah nggak apa-apa kita mengeluh. Boleh mengeluh, itu boleh mengedumel, tapi kita harus segera tahu kapan saya harus berpikir cepat dan efektif pada penyelesaian masalah yang baik gitu. Jadi mengeluh itu suatu yang wajar ya Mbak, sangat-sangat wajar. Aku setuju banget. Nah Mbak, ini kan kita tadi sedikit membahas tentang bagaimana sih situasi COVID sekarang ya. Terhadap bagaimana
susahnya ya mencari pekerjaan. Dan kita tentu harusnya bersyukur banget ya posisi kita sekarang. Alhamdulillah kita Keadaannya stabil ya. stabil, dilancarkan tentu Mbak ya. Tetapi kita juga kadang ada juga kawan-kawan yang di PLNers yang misalnya bekerja work from home Mbak, yang WFH ya tentunya. Dan sekarang ini kawan-kawan yang WFH mungkin sudah jenuh juga Mbak, karena kan mengerjakan pekerjaan di kantor dengan pekerjaan di rumah tentu sesuatu yang sebenarnya berbeda gitu Mbak. Betul. Nah kira-kira nih menurut Mbak Ici nih, kira-kira ada tips nggak buat kawan-kawan yang sering WFH di rumah supaya nanti kehidupan work-life balance-nya juga tercapai? Mengingat tentunya kalau mereka dari rumah ya, tentu mereka juga bersama dengan keluarga juga gitu kan. Betul. Dan mereka juga harus memikirkan tentang pekerjaan nanti, entah itu Zoom, entah itu nanti via laptop atau segala macam. Gimana kira-kira Mbak Ici? Nah, jadi sebenarnya pandemi ini kan sudah kita lalui selama kurang lebih 2 tahun terakhir ya Mas Betul, Arif ya. 2 tahun kurang ya? 2 tahun kurang. Nah, angka yang mengeluhkan tentang work-life balance selama pandemi itu terus meningkat. Angka stres, angka kecemasan, bahkan sudah mulai merambah ke angka depresi. Depresi itu gangguan yang lebih berat lagi ya Mas Arif ya. Jadi stres ini aja udah banyak. Nah, dalam artian apa? Istri saya ngeliat saya di rumah, misalnya bapak-bapak gitu ya, istri saya ngeliat saya di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma depan handphone. Jadi dia sering ngeluh, kamu kok nggak jagain anak sih, kok kamu nggak lihat saya lagi nyuci, nggak bantuin jemur dan lain sebagainya. Padahal di depan handphone tuh ngapain? Iya, Kerja. kerja benar kali. Nah, dan dia ada di zona jam pekerjaannya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan ketika keluarga tidak memahami jadwal dari si suami ini, akan ada pertengkaran. Kamu kok nggak paham sih, saya kan meskipun di rumah saya ini kerja, dan si istri kamu kok nggak paham sih, kamu kalau di rumah kan seharusnya kamu bantuin saya ngurus anak-anak. Jadi ada tuntutan dari kedua belah pihak supaya bisa sama-sama memuaskan diri mereka masing-masing atau harapannya masing-masing. Sehingga ketika menemui hal seperti ini, teman-teman PLNers jangan jangan dulu ngerasa sendirian. Karena aduh, semua orang ngerasain kayak gini nggak ya? Kayaknya saya yang paling berat deh, istri saya yang paling nggak paham, atau suami saya yang paling nggak paham. Enggak, karena semua sedang mengalami hal ini. Ya, sama. Jutaan orang di luar sana Mbak ya. Saya pun demikian, meskipun saya ini psikolog, di mata saya suami saya tuh main handphone. Dia jangan main game, apa dia main apa? Nggak gitu kan. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk tarik nafas, saya refleksi, dia sedang di zona jam kerja. Kalaupun toh dia bisa meluangkan waktu untuk membantu saya, karena saya juga bekerja, itu alhamdulillah, itu adalah kesempatan untuk saya bisa mengatur waktu. Tapi kalau enggak, saya harus memahami dia. Jadi kedua belah pihak harus saling memahami. Kalau memang sudah dirasa sulit membuat jadwal, misalnya kita buat timetable deh di rumah, kertas aja lah. Ayah kerja dari jam sekian sampai jam sekian, anak sekolah sampai jam ini. Nah, itu harus dibuat. Apa aja peran ayah, apa aja peran ibu, apa aja peran anak, sehingga lebih balance. Insya Allah minim pertengkaran. Meskipun pasti ada ya, pasti ada. Jadi diterima aja bagian pertengkaran kecil-kecilnya itu, terus diambil diambil maknanya bahwa kita masih sehat nih, tidak terkena COVID, dan kita masih diberi kesempatan untuk kerja, dan kita harus bisa mulai menyisihkan waktu di waktu-waktu lain selain bekerja, quality time sama keluarga. Quality time itu penting banget Mas. Jadi meskipun 30 menit ngobrol berdua sama istri gitu atau sama pasangan, itu dirasa sangat memenuhi kantong cintanya dia yang mungkin semakin lama semakin mengering. Gitu. Di-charge lagi Mbak ya? Betul. Nah itu ya kira-kira tentang bagaimana kita menjaga work-life balance ketika kita sambil WFH-an ya. Nah hal yang sama berlaku juga nggak Mbak bagi kami yang ketika orang-orang pada WFH nih, sementara kita kawan-kawan yang kritikal tetap masuk misalnya, kira-kira kayak gimana ya Mbak? Kan kita nggak mungkin nih buka baut dari rumah kan, belum ketemu metodenya gitu Mbak ya. Mati lampu nanti. Mati lampu kira-kira bisa nggak ya dari rumah sambil Zoom gitu kan, nggak mungkin ya. Kira-kira ada tips juga nggak dari Mbak untuk kawan-kawan juga di tengah pandemi ini, supaya kawan-kawan yang di pegawai kritikal, area kritikal bisa juga semangat dan menerapkan konsep work-life balance itu Mbak. Nah yang pertama-tama sih saya pengen berterima kasih banget ya sama mungkin teman-teman di PLN, PLNers, karena tanpa teman-teman di sini saya nggak bisa nge-zoom dengan lancar, karena internet saya nyala, lampu saya nyala, saya bisa pakai
ring light dengan nyaman. Itu yang membuat saya ngerasa saya perlu berterima kasih dan mengapresiasi pekerjaan dari teman-teman PLNers. Nah, sehingga kenapa saya harus tetap bisa menerapkan work-life balance pada saat saya sendiri harus memenuhi ekspektasi atau kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebanyak ini. Betul. Nah, jadi kalau misalnya Mas Arif ketemu titik jenuh, berarti Mas Arif harus lihat flashback minimal at least 3 minggu terakhir. Apakah saya sudah terlalu mempressure diri saya sendiri? Nah, karena kan kalau 3 minggu sebelumnya, saya semangat nih, harus masuk nih, karena harus ngecungin baut, saya harus ngecek mesin, saya harus ngecek segala macam. Itu yang tidak dilakukan oleh saya, siapalah saya gitu ya. Nah, jadi itu Mas Arif kerjaannya, sehingga saya bisa nyaman di rumah. Kemudian ketika Mas Arif di awal semangat, kok 3 minggu terakhir ini saya sudah mulai menurun, gitu ya. Ibarat grafik tuh turun drastis gitu. Nah, kita harus flashback 3 minggu terakhir. Ada masalah apa? Siapa pencetusnya? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Karena memang kalau misalnya kita udahlah jalanin aja lah apa adanya hidup ini. Ya kalau kata orang kera di hutan juga jalanin aja hidupnya gitu. Nah, yang membedakan kita dengan mereka adalah kita mampu membuat evaluasi. Kira-kira apalagi ya dengan taraf pendidikan atau kemampuan berpikir yang pasti di atas rata-rata ya, kalau teman-teman di sini itu punya kemampuan untuk mengevaluasi hidupnya masing-masing. Entah itu temennya mampu melihat, kamu Arif kayaknya pucet banget sih akhir-akhir ini. Kamu kayaknya makin pendiam sih akhir-akhir ini. Nah, itu mungkin tanda-tanda untuk kita lebih aware sama keadaan diri kita sendiri. Jangan-jangan saya sudah terlalu mempressure diri saya. Karena itu kan berbanding lurus. Kenapa saya tidak semangat dengan saya semangat gitu, pasti ada sesuatu yang memicu. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di depan mesin, di depan kebutuhan jutaan orang, meskipun akhirnya dia punya keluhan, pasti pun punya kendala, tapi dia sendiri harus tetap memperhatikan keadaan dirinya gitu. Kadang-kadang minta bantuan sama temennya. Tadi tuh people pleasure boleh, tapi jangan lupa kita juga harus butuh bantuan. Betul, nggak bisa kerja sendiri kita ya Mbak ya. Nggak bisa kerja sendirian. Sosial itulah tadi. Ya berantem dikit gak apa-apa lah. Kelas-kelas dikit. Ya, tapi malah kadang berantem tuh bikin chemistry sebenarnya. Oh Mbak. Gitu ya, boleh deh. Masing-masing orang punya pendapat yang berbeda. Jadi memang itu bisa untuk mempererat hubungan kita dan dengan bantuan orang lain, dia jadi juga nggak segan sama kita untuk ketika dia minta bantuan kita, sehingga kita merasa bermanfaat juga buat orang lain. Sehingga itu tadi minimal at least 3 minggu terakhir kita perlu ngecek. Mas Arif perlu ngecek, saya kenapa 3 minggu terakhir ini. Jangan-jangan saya habis dimarahin sama atasan, jangan-jangan saya habis ini dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita keluarkan unek-uneknya atau kita cari cara yang terbaik dan efektif untuk bisa nyelesain hal itu. Kalau dipendam 3 minggu ke depan akan lebih parah grafiknya, nggak akan naik-naik, dia turun terus gitu. Oke Mbak, itu mungkin menutup pertanyaan kita pada podcast kali ini, dan kayaknya udah lama banget ya kita ngobrol bareng Mbak Eci ini. Gak kerasa ya? Ya udah kelas. Mungkin aku mewakili kawan PLNers mengucapkan terima kasih Mbak sudah berkesempatan hadir di podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak. Amin. Saya juga ucapin makasih buat Mas Arif dan teman-teman semua PLNers. Saya jadi punya teman baru, saya jadi punya tempat kerja yang baru meskipun hanya beberapa menit gitu ya. Ini adalah tempat kerja saya yang harus saya cintai juga, sehingga mungkin kita bisa bertemu di lain waktu atau kesempatan yang lebih baik. Amin. Nah, terima kasih banyak Mbak Ici. Semoga kita semua selalu sehat-sehat semua ya di tengah pandemi seperti ini. Dan mungkin sekian dulu untuk podcast Sebalang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen di YouTube UPK Sebalang. Dan jangan lupa pantengin kita juga di beberapa akun media sosial kita di Instagram, Twitter, dan juga Facebook di UPK Sebalang. Mungkin cukup sekian untuk podcast Sebalang episode kedua kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.